Selamat siang. Hari ini kita belajar materi hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, yang kita bahas untuk hari ini ada 3 poin, yaitu sudut-sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Nah, untuk sisanya nanti seperti sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak di video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya sudut-sudut sehadap itu yang seperti apa. Kita review lagi ya hari ini. Sudut-sudut sehadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Oke, coba kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Kalau kita lihat yang mana sih yang menjadi sudut-sudut sehadap, misalnya nih sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1 karena menghadap arah yang sama. Lalu sudut A3 sehadap dengan sudut B3 karena menghadap sudut yang sama. Oke, bisa ya? Kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, hari ini kita mau lihat hubungan dari besar sudut-sudut sehadap ini. Apa sih hubungannya? Nah, oke. Kamu perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah garis sejajar lalu dipotong oleh garis yang lain ya. Nah, 2 buah garis sejajar ini kalau kamu geserkan, sudah salah satunya mendekati, misalnya yang garis bawah mendekati ke garis atas ya, mereka itu kan saling berhimpit. Nah, karena saling berhimpit, nah maka besar sudut yang sehadap itu akan sama besar. Oke, atau cara lain, misalnya nih kamu gunting sudut A1 ya, lalu kamu tempelkan sudut A1 ke sudut sehadapnya, yaitu sudut B1. Nah, kalau kamu praktikkan, maka dapat dihasilkan nanti besar sudut A1 dan B1 tuh sama, mereka itu berhimpit ya. Maka ada teorema mengatakan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap itu sama besar. Jadi dapat disimpulkan sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama besar. Oke, nah sekarang kita ke contoh. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut BAB 75 derajat, tentukan besar sudut-sudut berikut. A. Sudut CBE dan B. Sudut FDC. Nah, lihat hubungannya dulu ya antara sudut BAB dengan sudut yang ditanya. Sudut BAB dengan CBE dulu ya. Mana CBE? Nih, kalau kita lihat mereka ini sehadap. Kalau sehadap berarti sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut CBE itu 75 derajat. Nah, bagaimana dengan FDC? FDC juga sehadap dengan sudut BAB. Maka besar sudut FDC sama dengan 75 derajat. Oke, bisa ya. Sekarang contoh kedua. Perhatikan tangga rumah yang tiang-tiang penyangganya saling sejajar. Nah, ini gambarnya. Nah, diketahui ini sudutnya 140 derajat. Lalu yang ditanya sudut M dan sudut N. Nah, kalau kamu lihat gambar ya, hubungan sudut M dengan 140 derajat yang diketahui itu apa? Mereka itu sehadap. Nah, karena sehadap, maka nilai besar sudut M itu 140 derajat juga. Bagaimana dengan N? Nah, N ini kan dengan M apa hubungannya? Kalau kamu lihat, N dengan M ini berpelurus. Karena berpelurus, kalau berpelurus kan 180 derajat. Maka dapat kita cari sudut N ditambah sudut M itu 180 derajat. Maka sudut N sama dengan 180 derajat dikurang sudut M yaitu 140 derajat. Maka dapatlah nilai sudut N itu 40 derajat ya. 180 dikurang 140. Oke, bisa. Sekarang kita ke contoh ketiga. Nih, perhatikan gambar di samping. Kita lihat garis P dan garis Q itu sejajar lalu dipotong oleh garis R. Dan diketahui besar sudut yang di atas itu ada 42 derajat. Lalu ada 2x derajat dan 3y derajat. Yang ditanya berapa nilai x dan nilai y. Nah, sekarang kita lihat patokan kita yang sudut yang diketahui yaitu 42 derajat. Nah, 42 derajat ini ada nggak hubungannya dengan sudut yang belum diketahui? Ada, Bu. Apa? Dengan 2x derajat. Apa hubungannya? Nah, kalau kamu ingat materi kita yang lalu bahwa sudut ini adalah sudut yang bertolak belakang ya. Ini sudut bertolak belakang.
Ingat ya, sudut yang bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. Oke, berarti besar sudut mereka sama ya. Nah, ini juga berarti ini 2x ini 42 derajat sebenarnya, tapi kita nggak tahu berapa nilai x-nya. Maka kita cari nilai x-nya. Maka 2x sama dengan 42. X sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Berarti nilai x-nya 21 ya. Nah, lalu kita lihat, kita mau cari y. Nah, sudut 3y derajat ini ada nggak hubungannya dengan 2x derajat? Ada, yaitu mereka sama-sama sehadap. Karena sehadap maka sama ya. Maka 3y sama dengan 2x. Dapat ya, 3y tadi kan sama dengan 2x tadi kan 42 ya. 2 kali 21 42. Y sama dengan 42 dibagi 3 sama dengan 14. Maka dapat nilainya sama dengan 14. Oke, sekarang kita masuk ke sudut dalam berseberangan. Oke, kalau sudut dalam berseberangan itu ialah sudut-sudut dalam antara garis sejajar yang tidak berdekatan dan berada pada sisi yang berseberangan ya. Sudut di dalam antara garis sejajar ya, yang berdekatan tapi di sisi yang berseberangan, yang tidak berdekatan tapi di sisi yang berseberangan. Oke, lihat yang menjadi contohnya itu misalnya sudut A2 dengan B4 di dalam ya dan berseberangan. Lalu sudut A3 dengan B1. Oke. Lanjut kita mau lihat hubungannya. Oke, kamu perhatikan. Sudut A2 sudah dengan sudut B2 itu mereka sehadap, ya tidak. Nah, oke. Lalu kita lihat hubungan sudut B2 dengan sudut B4 itu adalah saling bertolak belakang. Oke. Nah, tadi sudut yang sehadap itu sama besar ya. Lalu sudut bertolak belakang juga sama besar. Sudah? Kita mau lihat hubungan sudut A2 dengan B4 ya. Sudut dalam berseberangan ini bagaimana hubungannya? Nah, tadi A2 dengan B2 sehadap, berarti besar mereka sama. Lalu sudut B2 dengan B4 bertolak belakang, berarti sama juga ya besarnya. Maka dapat kita simpulkan besar sudut A2 itu sama dengan besar sudut B4 ya. Sudut dalam berseberangan, berarti mereka besar sudutnya sama ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut dalam berseberangan itu memiliki besar sudut yang sama. Sehingga ada teori yang mengatakan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Oke, nah kita ke contoh. Pada gambar di samping ya, lihat garis A dan B sejajar lalu dipotong oleh garis C. Diketahui besar sudut A1 itu 110 derajat. Yang ditanya besar sudut B4. Sudah kita lihat A1 dengan B4. A1 dengan B4. Aduh, apa nih hubungannya? Nah, kita lihat. Nah, kita cari. Kita kan lagi bahas sudut dalam berseberangan. Kita lihat B4 itu dalam berseberangan dengan siapa? Dengan si A2 ya. Mereka sudut dalam berseberangan ya. Nah, sekarang kita mau lihat, mau tahu kalau mereka sudut dalam berseberangan harusnya nilainya sama ya kan. Nah, sekarang kita nggak tahu sudut A2 ini berapa. Nah, kita cari dengan bantuan sudut A1 yang sudah diketahui. A1 tadi 110 derajat. Nah, hubungan A1 dengan A2, mereka ini sudut berpelurus, ya tidak? Nah, karena berpelurus berarti 180 derajat. Maka, ketika A1 ditambah A2 itu sama dengan 180 derajat, sudah, maka dapat dicari besar sudut A2 yaitu 180 derajat dikurang A1 yaitu 70 derajat. Dapat ya A2-nya. Nah, tadi A2 dengan B4 itu sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan tadi Ibu bilang itu besar sudutnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut B4 itu adalah 70 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan ini adalah sudut-sudut luar yang tidak berdekatan dan berada pada sisi yang berseberangan. Kebalikan dari yang tadi ya, sudut dalam berseberangan. Kalau kita lihat gambar ini, yang menjadi contohnya adalah sudut A1 dengan B3, lalu A2 dengan B4. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita mau lihat hubungannya. Oke. Nah, apa sih hubungan sudut A1 dengan B3? Mereka ini kan sudut luar berseberangan. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu.
A1 dengan B1. Udah, sudut A1 dengan sudut B1 itu apa hubungannya? Mereka sehadap ya, perhatikan gambar baik-baik ya. Sehadap, udah. Lalu bagaimana hubungan B1 dengan B3? Nah, B1 dengan B3 itu sudut bertolak belakang. Kalau udah bertolak belakang berarti sudutnya sama besar ya. Nah, maka dapat disimpulkan, tadi kan A1 dengan B1 sehadap, berarti sama ya besarnya ya. Nilainya B1 dengan B3 bertolak belakang, sama juga ya besarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut A1 dengan B3 itu besarnya juga sama. Dan ini merupakan sudut luar berseberangan ya. Oke, ingat ya. Lalu kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar di samping. Sudah diketahui besar sudut D1-nya 112 derajat. Hanya D1 ya yang dikasih tahu. Tentukan besar sudut A2 dan B4. Oke, A2. Oke, kita lihat hubungannya A2 dengan D1 apa sih? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita cari temannya. Nah, kamu perhatikan A2. Kamu kait-kaitkan dengan konsep-konsep sebelumnya ya. A2 dengan D4. Kita lihat ya, A2 dengan D4 itu hubungannya apa? Mereka sudut dalam berseberangan ya. Kalau dalam berseberangan berarti besar sudutnya sama ya. Nah, sekarang masalahnya sudut D4 kita belum tahu. Nah, sekarang kita mau cari sudut D4 dengan bantuan D1 tadi ya yang diketahui. Nah, D1 dengan D4 apa hubungannya? Mereka berpelurus, berarti 180 derajat. Nah, dapat dicari D4 sama dengan 180 derajat dikurang sudut D1 yaitu 112 derajat. Dapatlah nilainya 68 derajat. Maka nilai besar sudut D4 68 derajat ya. Nah, tadi mereka saling bertolak belakang dengan A2. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut A2 itu besarnya sama dengan sudut D4 yaitu 68 derajat. Oke, dapat A2-nya. Sekarang B4. B4 apa sih hubungannya dengan A2? Coba kamu perhatikan baik-baik. Nah, ini hubungannya mereka sudut luar berseberangan. Ingat, sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Nah, karena besarnya sama, maka dapat disimpulkan sudut B4 juga 68 derajat. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanya. Terima kasih.